Kejaksaan Agung menetapkan 2 pejabat SDM dalam kasus korupsi tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Total ada 4 pejabat SDM, termasuk ex-Dirjen Minerba yang ditetapkan sebagai tersangka dan diduga merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Mantan Dirjen Mineral dan Batubara atau Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ora nikel ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ridwan langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung sebelumnya telah meminta keterangan Ridwan Jamaluddin Rabu kemarin. Selain Ridwan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 1 pejabat ESDM lainnya. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus tambang nikel ilegal di Konawe Utara. Yang hari ini kita tetapkan 2 tersangka atas nama tersangka RJ, yaitu selaku mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian SDM, dan yang kedua atas nama HJ selaku Subkoordinasi RKKB Kementerian SDM. Jadi dua-duanya dari Kementerian SDM, ya. Di mana peran yang bersangkutan adalah memberikan suatu kebijakan yang terkait dengan blok Mendiado, ya, yang menyebabkan kerugian negara seluruhnya adalah 5,7 triliun. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan 2 pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satunya SM, Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Batubara. Selanjutnya ada EVT yang merupakan evaluator rencana kerja dan anggaran biaya Kementerian ESDM. Penambangan dan penjualan ore nikel ilegal diduga berada di wilayah konsesi PT Antam Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara mencapai 5,7 triliun. Sebelumnya, PT Antam memenangkan gugatan atas 11 izin yang tumpang tindih dan mengelola kawasan Blok Mandiodo sejak Desember 2021. Total ada 38 perusahaan yang bergabung dan kemudian menggarap konsesi milik PT Antam. Namun, PT Antam baru mengelola 22 hektar lahan karena 157 hektar lainnya belum memiliki izin pinjam pakai hutan. Nikel hasil dari penambangan di lahan ratusan hektar itulah yang dikelola dan dijual secara ilegal. 4 termasuk mantan pejabat di Kementerian ESDM telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini bersama 5 dari pihak swasta. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyebut bahwa perhitungan kerugian negara berdasarkan hitungan audit oleh BPK. Saat ini, Kejati Sulawesi Tenggara juga meminta hitungan dari BPKP. Bulan Juni lalu, kawasan Blok Mandiodo juga diprotes oleh warga karena tidak memberdayakan warga sekitar. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana praktik tambang nikel ilegal konsesi milik PT Antam bisa tetap berlangsung selama ini? Lalu bagaimana analisis hukum terkait praktik tambang ilegal tersebut? Kita bahas bersama Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Melki Nahar, peneliti di Alpha Research Database, Ferdi Hasiman. Kami juga mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun belum terkonfirmasi hingga saat ini. Selamat malam, Pak Melki dan Pak Ferdi. Malam, Mbak. Baik, Pak Melki. Kasus ini menjerat 4 pejabat, termasuk mantan Dirjen Minerba SDM terkait kebijakan menurut Kejaksaan Agung. Praktiknya biasanya seperti apa sih? Iya, saya kira bicara praktik korupsi dalam sektor pertambangan itu sebetulnya bukan barang baru gitu ya. Ini fenomena lama yang sudah sering terjadi dan barangkali problemnya adalah di proses penegakan hukumnya yang berjalan di tempat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Nah, kalau kita bicara soal konteks celah tindak pidana korupsinya, sebetulnya ada di banyak aspek begitu ya. Mulai dari urusan yang sifatnya pra-perizinan, kemudian masuk di fase perizinan, kemudian di urusan pembinaan dan pengawasan, sampai bahkan di urusan penegakan hukum yang juga rentan dengan praktik korupsi. Nah, di urusan pra-perizinan misalnya, aspek-aspek yang terkait dengan urusan administratif begitu ya, soal teknis, finansial, dan lingkungan, itu juga rentan dengan korupsi. Pun dengan urusan perizinan seperti penerbitan izin tambangnya, atau kalau misalnya itu masuk di kawasan hutan, penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan, atau misalnya dia harus memanfaatkan ruang laut, dia harus mendapat izin dan segala macamnya. Jadi ada banyak rantai proses yang kemudian punya celah korupsi yang besar yang selama ini tidak terlalu mendapat perhatian serius dari pemerintah begitu. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu problem mengapa kemudian
praktik penegakan hukum terutama terkait korupsi di sektor pertambangan ini mandek, lalu kemudian menimbulkan banyak kerugian terhadap keuangan negara. Oke, modusnya gimana sih, Mbak Melki, sampai akhirnya ada mantan Dirjen Minerba SDM itu yang terjerat juga? Ya, kasus yang terjadi di Blok Madiodo ini kan sebetulnya dia menjadi menarik begitu karena ada otoritas terkait di Kementerian SDM yang tampak bermain begitu ya. Jadi ini kayak perilaku birokrasi kita yang memang masih koruptif begitu. Jadi kekuasaan atau kewenangan yang mereka miliki ini justru kemudian dipakai untuk mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan bagi kelompok atau korporasi-korporasi tertentu. Terutama misalnya bagaimana supaya meloloskan rencana kerja anggaran biaya atau RKAB misalnya. Bahkan kemudian si tambang ilegal ini masuk di kawasan hutan gitu ya. Karena kalau kita cek yang Blok Madiodo ini kan menariknya hampir seluruh wilayah yang dibongkar itu masuk di kawasan hutan semua. Dan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Artinya kan negara itu dia tidak hanya kehilangan pendapatan dari sektor kehutanannya gitu ya, akibat terhadap tambang ini. Tapi juga adalah kerugian-kerugian yang yang diakibatkan oleh kewajiban-kewajiban tertentu bagi si penambang, si korporasi yang dia tidak setor ke negara karena ilegal gitu ya. Karena kan perbedaannya signifikan kan antara yang legal dan yang ilegal begitu. Oke, ada pejabat-pejabat Kementerian SDM yang terjerat dalam kasus ini. Bang Ferdi, dari data Anda, bagaimana bisa pembuat kebijakan terlibat akhirnya dalam praktik tambang ilegal seperti ini? Ini kasus yang menurut saya tidak baru, Mbak ya. Oke. Karena kita tahu di Madiodo ini ada istilahnya proses penambangan oleh perusahaan, lalu itu juga dengan penjualan ore ya. Jadi tidak main-main, penjualan ore-nya 7,8 juta. Dan itu dijual ke smelter yang bukan berdasarkan KSO, kerjasama operasi ya, termasuk aneka tambang tadi. Dan yang paling penting adalah penjualan ini dianggap ilegal karena dia menambang di dalam kawasan hutan lindung ya. Jadi ada izin pinjam pakai kawasan hutan di sana yang belum disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada pejabat terkait, instansi terkait yang sebelum rencana kerja anggaran dan belanja perusahaan itu disahkan oleh Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Minerba, itu harus diizinkan. Jadi izin pinjam pakai kawasan hutan ini di KLHK menjadi ramai, Mbak. Jadi banyak sekali perusahaan tambang yang belum mendapat IPTKH. Dan ini prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu menurut kami Dirjen Minerba ini tidak boleh mengeluarkan izin tanpa harus memeriksa, mengevaluasi rencana kerja anggaran dan belanja. Jadi RKAB ini salah satu nafas hidup dari semua perusahaan tambang. Coba Mbak bayangkan, jadi ada ribuan perusahaan tambang dan setiap tahun dia harus mengajukan rencana kerja anggaran dan belanja perusahaan ke Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba. Jadi pusaran korupsinya begitu panjang. Lalu catatan lain adalah catatan terkait dengan mantan Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaluddin. Ini menurut saya termasuk manusia orang-orang yang pejabat yang sakti ya di Kementerian SDM ya. Jadi dia menjabat sebagai Dirjen Minerba tanpa memenangkan lelang jabatan. Ini karena intervensi dari luar yang membuat posisi dari Menteri SDM dalam menentukan pilihan nggak bebas. Lalu setelah dia menjabat sebagai Dirjen, dia juga diangkat menjadi PLT Gubernur Bangka Belitung. Ini posisi strategis ini. Jadi posisi strategis yang akhirnya terjerat juga dalam kasus ini. Baik, lalu dari Jatam, Mas Melki, ini dari modus yang Anda jelaskan tadi, sudah juga menjerat mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM. Apakah ada orang-orang lain dalam kementerian atau di pihak lain yang seharusnya bisa diperiksa juga lebih dalam, atau mungkin ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini? Iya, saya kira iya ya, karena gini, pelaku korupsi ini kan sebetulnya tidak saja orang, ya, tapi juga bisa korporasi atau badan hukum. Lembaga. Ya, atau badan hukum atau korporasi kan. Nah, dalam konteks Madiodo misalnya, kan jelas-jelas itu mereka menambang di kawasan hutan. Artinya, ini perlu didorong ke aspek pidana, terutama untuk menjerat korporasinya. Jadi tidak hanya kemudian menyasar pada pelaku dalam hal ini orang gitu ya. Dan undang-undang yang dipakai saya kira ada banyak hal yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum. Bisa menggunakan undang-undang tipikor misalnya,
atau bahkan undang-undang pencucian uang begitu, sehingga penegakan hukumnya tidak kemudian dialamatkan kepada orang-orang yang secara politik barangkali dia tidak terlalu punya pengaruh yang signifikan gitu ya. Yang saya khawatirkan begini, penegakan hukum yang kemudian dilakukan oleh aparat kita sekarang begitu ya, tidak dalam kerangka untuk kemudian bagaimana mengatasi masalah ini sampai tuntas begitu ya. Tapi penegakan hukum berjalan, tapi di saat yang sama ada upaya untuk melindungi orang-orang tertentu yang terduga pelaku begitu ya, tapi dia punya kekuasaan politik yang besar. Karena gini, 2 orang di Kementerian SDM begitu yang ditetapkan sebagai tersangka, kan belum tentu yang bermain begitu ya, mereka berdua saja. Artinya ada orang lebih tinggi dari mereka yang juga ikut dalam praktik-praktik ini. Persis, artinya dugaan kemudian ada orang lain yang terlibat dalam rantai proses korupsi terkait dengan Blok Madiodo ini, itu sangat mungkin. Nah, tantangannya kemudian adalah apakah aparat penegak hukum, misal kejaksaan, mau begitu ya, atau punya punya kemauan politik yang kuat untuk kemudian mengusut ini secara tuntas, sehingga penegakan hukumnya itu menyeluruh gitu dari hulu ke hilir, tidak pada orang-orang tertentu saja. Oke, baik. Kalau dari Mas Ferdi, selain melibatkan pejabat TSDM, apakah juga ada dugaan suap juga di luar kasus kerugian akibat pengelolaan konsesi ini? Ini kasus Mandiodo ini saya kira sudah jelas ya Mbak ya. Jadi ada pejabat yang terlibat di dalamnya, ada korporasi yang berusaha untuk menyuap. Saya kira tinggal bagaimana Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum menelusuri lebih lanjut kira-kira bagaimana ini modus korupsi di Blok Mandiodo ini. Karena kita tahu bahwa korupsi ini harus ditelusuri lebih jauh. Di Kementerian SDM sendiri saya kira banyak sekali potensi yang harus digodok, ditelusuri lebih jauh oleh kejaksaan, terutama terkait dengan izin RKB ini, Mbak. Jadi izin RKB ini sebenarnya harus disampaikan oleh perusahaan tambang, ribuan perusahaan tambang yang saya sampaikan tadi, setiap tahun dia harus menyampaikan rencana kerja, anggaran dan belanja. Dan itu ada persetujuannya harus dari Dirjen Minerba. Dan kalau Dirjen Minerbanya seperti ini ya, saya kira pengolahan industri tambang kita agak sulit ke depannya. Dan mungkin ini yang orang bilang saya menyetir si James Robinson dan Daron Acemoglu gitu, ini yang disebut dengan negara gagal. Jadi negara gagal karena institusi politik kita itu ekstraktif. Jadi pejabat publik kita itu korupsi. Oke, tapi Anda yakin ini menjadi pintu masuk untuk membuka lebih luas lagi kasus ini? Ya, harus dibuka lebih luas, Mbak. Jadi semua aktor-aktor yang terlibat di dalamnya itu harus mulai dipilah mulai dari sekarang ya. Kita tahu bahwa pasti banyak sekali rantai jaringan yang terlibat di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih juga Mas Melki. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk untuk bisa menggali lebih luas lagi, untuk menyelidiki, menelusuri lebih luas lagi. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini.